Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka di Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak misioner, jadilah pembawa damai. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini kita merayakan hari raya penampakan Tuhan yang selalu disimbolkan dengan tiga raja yang datang dari timur untuk mencari dan menemukan Yesus di kandang di Bethlehem. Hari ini gereja juga merayakan hari ulang tahun kelahiran Serikat atau Anak Misioner Sedunia yang ke-181 dengan tema Anak Misioner, Jadilah Pembawa Damai. Pertama, kita perlu memaknai ulang siapa itu anak misioner. Memang dalam arti yang konkret, anak misioner itu selalu diterjemahkan dengan sekami.
anak-anak yang sedang bertugas. Tapi kalau kita kembali ke definisi anak-anak dari yang disampaikan oleh Santo Paulus dalam bacaan minggu lalu atau hari tahun baru, juga apa yang diakui oleh Yohanes Rasul, murid yang dikasihi Yesus, kelahiran Yesus mengandung arti kita diangkat menjadi anak-anak Allah, putra-putri kesayangan Allah. Yesus anak Allah, putra yang dikasihi Bapa, kita itu anak-anak karena kita percaya kepada Yesus. Maka bicara tentang anak misioner itu berarti berbicara tentang kita semua anak-anak Allah untuk menjadi misionaris. Kenapa bermisi? Misi adalah tujuan utama Yesus dilahirkan ke dunia, untuk bermisi. Misi itu mewartakan Injil, menyampaikan kabar sukacita, menampakkan kerajaan Allah. Itulah misi utama Yesus yang kemudian dilanjutkan oleh gereja. Maka misi gereja adalah missio Dei, misi yang dipunyai oleh Allah dalam bingkai Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kita semua sudah dijiwai oleh kekuatan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sejak dipermandikan. Bapak Steph Jemadi, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sejak saat itulah kita diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang misi. Jadi tugas atau misi kita adalah membawa kabar baik, kabar sukacita, kabar damai, kerajaan Allah kepada dunia. Maka yang paling penting dari hidup beriman dan menggereja adalah bukan tentang kita saja, bukan tentang saya saja, tapi tentang bagaimana keselamatan yang saya dapatkan saya tampakkan kepada dunia. Tentang keselamatan yang saya terima di gereja, saya bawa ke dunia. Bapak Ibu, inilah yang ingin ditampakkan dari keterlibatan dan kehadiran kita dalam perayaan Natal Jembrana. Waktu kita selesai doa damai, Ketua FKUB yang Hindu, dia datang, lalu dia peluk saya, dia bilang, Romo itu sutradara dari semua acara ini ya. Saya tidak tahu entah kenapa dia mengatakan seperti itu. Tapi untuk saya ini adalah sebuah penemuan dan pengakuan, karena yang paling penting bagaimana saya menampakkan imam di acara itu, bagaimana menampakkan siapa itu gereja Katolik. Dan banyak orang mengakui dan menemukan siapa itu imam, siapa itu gereja Katolik karena acara itu. Banyak yang kirim chat ke saya, menyampaikan ucapan terima kasih, menyampaikan merasa suka dengan penampilan gereja, dengan refleksi yang kita berikan, yang membuat mereka menemukan inilah makna Natal yang sebenarnya. Itu dari segi penampilan kita. Tapi hal lain lagi yang tidak bisa kita ingkari, ketika semua panggung penuh dengan aksesoris yang kita punya dari gereja. Pohon Natal semua dari kita. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Sampai hari terakhir Ibu Ketua itu minta lewat Adi supaya pakai pohon Natal kita ini, karena mereka sudah pernah lihat, Bupati juga sudah pernah lihat. Saya bilang nanti kamu ambil saja besok, walaupun mungkin ada cerita-cerita di belakang, kan itu tidak terlalu penting untuk ditampakkan, karena bagi kita kalau kita sudah persembahkan sesuatu kepada gereja, itu bukan milik kita lagi, itu sudah milik gereja. Gereja mau buat pakai untuk apa itu haknya gereja. Jadi bukan lagi kita punya kalau sudah di sini. Kemudian persis sebelum mereka ambil, malamnya saya bilang ke Adi minta tolong Tony lepaskan kabel-kabelnya supaya kalau panitia mau ambil dan bawa. Lalu pagi Jumat sebelum mereka ambil, kami ada misa dan salve Jumat pertama di sini. Setelah diambil, saya kirimkan foto kita misa dan salve, lalu saya bilang, titip pohon Natal ini semoga menjadi berkat untuk kesuksesan perayaan kita. Memang apa yang terjadi Bapak Ibu? Hari Jumat pagi-pagi sudah guntur dan hujan. Kita membayangkan cuaca seperti itu kalau berlangsung sepanjang hari. Tapi saya mengatakan bahwa ini sudah diberkati dalam misa dan salve. Dan kalau kita percaya ini bisa menjadi berkat.
Dan Bapak Ibu lihat, selama kita merayakan Natal, mendung kan di sana. Tapi sejujurnya, sebagai orang gereja Katolik, harusnya kita bangga bahwa kita sudah menampakkan kemuliaan Allah lewat pemberian diri, juga lewat pemberian aksesoris-aksesoris yang kita miliki. Kapan lagi kita bisa menampakkan diri ke publik seperti itu? Inilah misi untuk membawa kabar sukacita, kabar baik, kabar gembira, damai yang kita terima kepada dunia. Ketika kita rapat terakhir, tiba-tiba seksi acara Pendeta Jessico, dia bilang kepada saya, karena saya bilang nanti siapkan doa yang melibatkan semua tokoh agama, tapi jangan pakai doa dengan gaya masing-masing. Buat saja satu teks supaya semua tokoh agama datang berdoa dan mengucapkan satu doa. Ternyata begitu sudah menemukan doa, mereka bilang, Romo, kita pakai doanya Santo Fransiskus Assisi. Mana itu? Mereka kasih tunjuk. Ternyata itu doa damai yang ada di Mada Bakti. Bangga kan menjadi orang Katolik? Simbol kedamaian, pembawa damai. Jadi inilah hal-hal kecil yang menunjukkan bahwa misi itu tidak perlu harus ke luar negeri. Misi itu tidak harus menjadi misionaris yang Anda pergi ke luar negeri. Tapi misi itu ketika kita setia menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, untuk dengan itu kita menampakkan kemuliaan Allah kepada dunia, kita menjadi simbol kehadiran sukacita dan damai sejahtera Allah bagi dunia. Banyak orang yang menemukan kedamaian dengan penampilan gereja. Apalagi kita bawa dengan banyak jenis umat, mulai dari yang paling tua, paling muda, anak-anak. Itu suasana-suasana yang memberikan warna berbeda. Dan itulah gereja Katolik. Walau punya perbedaan, kita tetap sehati, satu hati, aneka wajah. Kita memberi sesuai dengan apa yang kita punya. Itulah misi, memberikan diri, berpartisipasi dalam sebuah pelayanan dengan talenta yang kita miliki. Inilah gereja sinodal, gereja yang berpartisipasi dalam misi dengan memberikan apa yang kita punya. Bapak Ibu, perayaan apapun bentuknya selalu mengandung resiko. Kita akan letih, lesu, dan patah semangat. Maka setiap kali hari raya, pasti gairah untuk ke gereja itu berkurang, gairah untuk datang misa itu berkurang, gairah untuk berdoa itu berkurang. Ini tantangan untuk kita. Makanya sebenarnya saya itu rasa bagaimana ya, mestinya kita teman-teman DPP kalau lihat di depan sudah kosong, kita yang greget, pengaruhi umat, mari duduk di depan. Masa tunggu Romo terus yang ngomong? Untuk apa kita dilantik? Sama-sama peduli dan melihat. Seksi liturgi sejak awal tahun baru saya sudah tidak lihat lagi itu teks-teks muncul, padahal kita sudah pasang, sudah loyo semangatnya. Dan siapa yang mengingatkan mereka? Ya itulah kita di bidang-bidang itu. Ketika umat loyo, kita bangunkan. Kalau saya punya banyak pribadi, saya tidak perlu meminta Anda untuk membantu, tidak perlu dewan. Tapi di manakah partisipasi kita? Di manakah kekuatan sakramen baptis yang kita terima? Cobalah beri diri. Itulah misionaris. Tidak perlu berpikir yang heboh-heboh dan besar-besar. Anda tinggal memberi diri untuk orang, untuk pelayanan, untuk Tuhan. Itulah misionaris sejati. Jangan berpikir tentang anak-anak ini menjadi misionaris. Mereka pasti otomatis, tanpa berkhotbah dan berbicara, mereka sudah bisa menjadi misionaris untuk kita. Mereka bisa jadi pembawa damai. Kenapa? Anak-anak itu tidak pernah mereka dendam, tidak pernah mereka punya gesekan kepentingan dan perasaan. Kalaupun mereka bertengkar, mereka akan segera berdamai. Tapi kita orang tua susah, gesekannya terlalu banyak, perang perasaannya terlalu banyak, perang gengsinya terlalu banyak, pendendamnya tinggi. Kalau sudah bertengkar, lama baru berdamai. Maka bukan anak-anak yang perlu menjadi pembawa damai, karena mereka pasti akan membawa damai. Yesus lahir sebagai anak dan membawa damai. Kita orang tua ini yang perlu berdamai dengan diri sendiri, perlu membawa damai itu kepada dunia. Dan misi kita adalah misi membawa damai.
Misi kita adalah misi membawa Injil, kabar sukacita, keselamatan, dan damai sejahtera Allah itu kepada dunia. Maka setelah Natal sebenarnya orang Katolik tidak sambung lagi pertengkarannya, tidak sambung lagi persoalannya, tidak sambung lagi bermusuhannya. Semua sudah dilepas di perayaan tahun yang lama. Kita mulai dengan semangat baru, spirit baru, dan jangan sampai letih dan lesu. Jadi kita harus punya jiwa yang haus akan Allah. Itulah yang dimiliki oleh 3 raja dari timur. Mereka punya jiwa yang haus akan Allah, sehingga ketika mereka mendengar bahwa Yesus sudah lahir di Bethlehem, mereka ingin datang untuk melihat dan bertemu. Itulah simbol jiwa yang haus akan Allah. Kita sudah tahu Yesus sudah lahir di perayaan Natal. Masihkah kita punya jiwa seperti mereka? Cari itu Tuhan, bawa itu Tuhan ke tempat di mana kita bekerja. Ingat, 3 raja dari timur adalah simbol orang kaya. Mereka bawa kekayaan yang mereka miliki, emas, mur, dan apa satu? Kemenyan. Itu simbol kekayaan. Mereka juga para sarjana, berarti simbol orang berpendidikan dan berpengetahuan. Kenapa mereka tidak pakai pendidikan, pengetahuan, dan kekayaan itu untuk hidup? Kenapa harus cari Yesus jauh-jauh? Karena beda rasa, Bapak Ibu. Hidup bersama Yesus itu punya pesona berbeda. Perbandingan terbaliknya begini. Herodes, seorang penguasa yang haus akan kekuasaan, yang haus dengan zona nyaman. Begitu mendengar cerita tentang Yesus yang lahir, dia kepanasan, tidak tenang. Dia takut popularitasnya kalah. Maka dia muncul sebagai seorang yang berpura-pura ingin bertemu dengan Yesus, padahal hatinya busuk. Dia mau membunuh Yesus. Nah, inilah jiwa yang haus akan kuasa, haus akan gengsi, haus akan zona nyaman. Tidak ada kerinduan untuk mencari dan berjumpa dengan Tuhan. Dan inilah bahaya terbesar untuk kita, Bapak Ibu. Setelah hari raya, pasti jiwa kita haus untuk bekerja, haus untuk kerja lembur, haus untuk sibuk-sibuk dengan kesibukan dunia, haus untuk mengumpulkan harta. Efeknya semangat ke gereja lesu, semangat datang misa malas, sehingga yang terjadi juga kalaupun datang terpaksa tidak mau duduk di depan tapi duduk di belakang. Itu kan keterpaksaan saja. Kalau orang yang betul punya jiwa yang haus, dia rindu. Orang yang rindu pasti ingin bertemu dengan dari dekat. Bahkan orang yang rindu ingin melepaskan kerinduan dengan saling berciuman atau berpelukan. Kita tidak punya rasa rindu untuk Tuhan yang telah lahir. Kenapa? Semangat kita lesu, jiwa kita kembali kering. Maka misionaris sejati juga adalah orang yang punya jiwa yang selalu haus akan Allah. Bukan untuk menyombongkan dan membanggakan diri. Walaupun terasa capek, akhirnya saya bahagia. Bahagianya kenapa? Setelah bergulat dengan hari raya, dengan Natal Jembrana, kemarin itu kita pergi Natal bersama di Keuskupan, lanjut dengan Natal bersama Manggarai. Kita pulang tadi malam, tengah malam, dan hari ini, pagi ini harus merayakan misa. Di sana juga harus berkhotbah. Berarti dari segi tenaga, ngeri juga diperas. Tapi kenapa harus selalu semangat? Karena punya jiwa yang haus akan Allah. Jiwa yang haus untuk kita selalu rindu bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu, semangat Anda tidak akan loyo dan lesu kalau di dalam jiwa selalu punya jiwa yang rindu dan haus akan Allah, seperti 3 orang raja dari timur. Jangan berpikir tentang anak-anak menjadi misionaris, tapi jadikanlah pribadi kita sebagai misionaris yang relevan dan aktual di zaman ini. Semoga Tuhan memberkati.